Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 11 IPS 2 kita mulai kitab kajian kitab Arba'ur Rasail, itu di bab pertama meninggalkan sholat. Silakan dibuka bukunya, kitabnya, dan jangan lupa dimaknai dengan tulisan pegon. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamina. Alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kedue Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi rahmat takzimi Allah. Wassalamu lan rubo-rubo iku ala asrofi, muga tetep ing ngatasé luweh mulya-mulyane al mursalina, para utusan, Sayyidina Muhammadin, Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi, ajma'ina sekabeh. Ilamu weruh sira, masyira ikhwani, he golongane dulur-dulur, faqahana, muga meruhake ing ingsun sapa Allahu Allah, wa iyyakum lan ing sira kabeh fiddini ing dalem agama. Walahamana lan muga-muga nambahi sapa Allah ing kita rusdana ing pituduh ingsun, wa a'adana lan muga-muga ngreksa sapa Allah ing ingsun min sururi saking pira-pira alane angfusina, pira-pira nafsu ingsun. Anna sholata warwasira ing setuhune salat iku imaduddin, cagake agama. Paman mongko utawi sapa wonge aqamaha kang jenengake sapa man ing salat, faqad aqama mongko temen-temen jenengake sapa man adina ing agama. Waman lan sapa wonge aha kang nyanyiake sapa man ing salat, faqad moko temen-temen adama ngrubuhake sapa man adina ing agama. Wa anna lan setuhune iku min a'dhami, tetep setengah saking luwih gede-gedene almasaibi, pira-pira belai, wa aqbahi lan luwih-luwih ala-alane pira-pira alqabaihi ala. Wal ma'ayibi lan pira-pira cela iku atahawunu gegampang, bis sholati kelawan salat, wa tadi'a lan nyanyiake al jumu'ati salat Jumat, wal jamaati lan pira-pira salat jamaah. Allati rafa'a kang ngluhurake sapa Allahu Allah biha kelawan salat ad-darajati ing pira-pira derajat
wa kaffara lan nutupi sapa Allah biha kelawan salat as-sayyiati ing pira-pira laku ala wa ta'abada lan padha ibadah biha kelawan salat sapa ahlul ardi penduduk bumi wasamawati lan penduduk pira-pira langit. Bama yatsruku lan ora tinggal sapa wong as-sholata ing salat wa tulhihi lan nungkulake ing wong anha saking salat dunyahu apa dunyahu dunyane illa man sabaqat angin wong kang dingini apa sik watuhu cilakane wong wa azumat lan agung apa uku batuhu siksane wong wa khosirat lan tuna apa safqatuhu dagangane wong wa talat lan suwe apa kasratuhu nelongsone wong wa nadamatuhu lan getune wong fatariku mongko utawi wong kang tinggal as-sholati sholat iku mamkutun den benduni wa ala lan ing ngatasé ghairil islami liyani Islam yamutu wong kang tinggal sholat al jahimu utawi neraka jahim iku makwahu panggonane wal hawiyatu utawi neraka hawiyah iku mutaqallubuhu anggon baline wa maswahu tegese panggonane bahwa utawi tarikus sholah iku mal'unun den laknati indallahi ing dalem ngarsane Allah madrudun kang den tolak fi ardihi ing dalem bumine Allah wasammahu lan langite Allah wa an Ali bani Abi Thalibin lan diceritakake saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sayyidina Ali samitu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah ma min abdin ora ana saking kawula mukminin kang mukmin yatsuruku kang tinggal sapa mukmin as-sholata ing salat walam yatiha lan ora nakani sapa mukmin ing salat illa kataba angin nulis sapa Allahu Allah ala wajhihi ing ngatasé raine man hadza utawi iki kuman iku kharijun wong kang metu min rahmatillahi saking rahmate Allah fana mongko utawi ingsun iku bari dat kang bebas minhu saking
iki wong wa idza taraka lan tatskalane ninggal sapa al abdu kawula fardhon ing fardu wahidan kang siji kutiba mongko den tulis apa ismuhu arane wong ala babin nari ing ngatasé lawangin neraka Wafi hadisin lan ing dalam hadis marwiyen kang den riwayatake an Umaro saking Umar ibnil Khattabi bin Khattab wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhirihi ing dalem akhire kanjeng Nabi nazala tumurun alayya ing ngatasi ingsun sapa Jibril waqala lan matur sapa Jibril Iqra maca sampeyan Qultu mongko dawuh ingsun wa ma aqra'u lan apa kang ingsun waca qala mongko maca sapa malaikat Jibril fa khalafa mongko angganti mimbadihim saking sakwuse kaum kabeh sapa khalfun pira-pira pepenton adau kang padha nyiya-nyiya sapa khalfun as-sholata ing salat wa taba'u lan padha anut sapa kaum as-syahawati ing pira-pira syahwat pasaufa mongko besok padha tumiba sapa pepenton yalquna goyan ing jurang neraka jahanam fakultu mongko dawuh sapa ingsun ya Jibrilu he Jibril bahalan anato tudayi'u padha nyiya-nyiya sapa umat ingsun as-sholata ing salat mim ba'di saking sawuse ingsun ola mongko matur sapa Jibril naam inggih yati akhira tumeka ing akhire az-zamani zaman sapa unasun pinten-pinten menungso min umatika kang tetep saking umat panjenengan yudayyuna kang padha nyiya-nyiya sapa umat as-sholata ing salat wa yuakhiruna lan padha ngakhirake sapa manungsa al auqati ing pinten-pinten wektu payatabiuna lan sami anut sapa manungsa asyahawati ing pinten-pinten syahwat dinarun utawi dinar aindahum ing dalem mungguhe para manungsa iku khairun luwih bagus min sholatihim ketimbang oleh sholat unas wa fi tafsiri lan ing dalam tafsiri qaulihi ta'ala dawuhe Allah ta'ala la yamlikuna ora bakal miliki sapa manungsa as-syafa'ata ing syafaat illa manitakhadha
angin wong kang ngalap sapa man indar rahmani ing dalem mungguhe pangeran kang welas asih ahdan ing janji. Cukup segitu aja saya terangkan pengertian dari kajian tadi secara bahasa Indonesia. Yang jelas kalian semua masih belum bisa mengartikan secara keseluruhan arti makna dari apa yang kita pelajari tadi. Nah, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, kita mulai dari awal tadi, kalian lebih mengetahui dan gampang mengerti, memahami, dan juga melaksanakan apa yang ada dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ini Robbil Alamina ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada paling mulianya para Rasul, Asrofil Mursalin. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga serta para sahabat semuanya. Ketahuilah, wahai para saudaraku, semoga Allah memberi pemahaman agama kepada kami dan kalian semua. Semoga Allah memberikan ilham kepada petunjuk kita, dan semoga Allah juga melindungi kita dari kejahatan hawa nafsu kita. Jadi ada istilah hawa nafsu, kejahatan hawa nafsu. Nafsu itu ada dua, nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Kalau kita mengambil nafsu yang baik, jadi nafsu yang kita punya untuk berbuat baik, ya contohnya adalah menolong, membantu orang lain itu, kemudian untuk ibadah, untuk niat-niat yang baik lainnya, itu adalah nafsul mutmainah. Dan ada nafsul matmumah, itu adalah nafsu yang buruk, yang nafsu itu digunakan untuk kejahatan, kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, mengganggu orang, mengutil, merampok, mulai mencuri. Itu adalah nafsu yang jelek. Bahwa sesungguhnya sholat adalah tiang agama, imaduddin, anas sholata imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Mungkin kalian taunya tiang itu adalah tonggak berdirinya sebuah rumah. Kalau ada tonggak, ada tiang, maka rumah itu tidak akan rubuh. Nah, di sini adalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama dalam agama Islam. Sholat itu adalah tiang yang terbesar dari tiang-tiang lain. Itu ada rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian sholat itu yang terbesar, kemudian zakat, ada puasa, kemudian ada lagi haji. Dalam hadis Baihaqi dikatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Jadi di sini ada pengertian mendirikan.
kata-kata mendirikan itu lebih umum lagi daripada kata-kata melaksanakan. Melaksanakan belum tentu mendirikan. Orang yang sholatnya baik, maka perilakunya juga dianggap baik oleh Allah. Orang yang perilakunya jelek, maka sholatnya masih belum sempurna. Jadi di sini yang dikatakan mendirikan sholat itu adalah, kalau kalian contoh kecil saja, dari ketika kita sholat awal mulai Allahu Akbar sampai kemudian sujud, kemudian tahiyat, kemudian salam. Dari contoh awal kita mengucapkan Allahu Akbar, itu berarti kita memuji Allah dengan pujian-pujian Allah. Jadi yang namanya memuji itu adalah awal dari kita sholat, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal, kata pujian kepada Allah itu minimal adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tadi kita sudah singgung mengenai segala puji bagi Allah, akan sedikit saya pertegas. Kalimat segala puji bagi Allah dalam perkataan alhamdulillah tadi, alhamdulillah, itu ada pada surat Fatihah, itu ayat pertama. Di dalam surat pembuka ini, dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai surat pembuka, atau lebih dikenal dengan Ummul Kitab, yaitu Ummu itu berarti ibu, ibunya kitab. Kalimat tersebut berada pada urutan pertama karena memang punya makna yang sangat dalam. Kalau diibaratkan itu adalah sebuah pintu, ada banyak sekali pintu yang harus dilalui, maka kalimat segala puji bagi Allah adalah pintu pertama yang harus dibuka. Kalau hakikatnya segala puji bagi Allah itu adalah, kalau kita sebagai manusia, itu adalah membuang ego kita. Membuang pemujaan terhadap makhluk, membuang pemujaan kepada diri kita sendiri. Ada lagi pemujaan terhadap harta, kemudian terhadap tahta, jabatan, wanita. Jadi kita harus membuang pemujaan-pemujaan seperti itu, yang pada akhirnya yang kita puja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa bersifat berbuat jahat, menindas, itu disebabkan oleh adanya pemujaan yang salah, segala puji. Kadang mereka memuja sebuah negara, memuja bangsa, kemudian seorang tokoh, ya, memuja agama tertentu atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya mereka tidak sampai pada kemuliaan, yang pada akhirnya adalah malah menciptakan yang namanya peperangan, banyak konflik di mana-mana. Itu disebabkan karena rohani, psikologi dalam diri manusia itu masih suka memuji, yaitu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kata-kata memuji. Kita teruskan, yaitu mengenai tadi kita sudah mengatakan mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Kita ambil sebuah contoh aja, ketika kita sedang sujud, posisi kepala kita berada di bawah, menyentuh tanah, dan kemudian
tempat kotoran kita berada di atas. Itu menandakan bahwa ya, pada waktu itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Allah yang maha tinggi. Berarti kita itu rendah. Makanya kehormatan kita yang sering kita agung-agungkan, yang berupa kepala, otak, kepandaian, ya, itu ternyata dianggap oleh Allah adalah hina. Lebih mulia tempat kotoran kita daripada otak kita atau kepala kita. Itu salah satu. Berarti di situ ada sebuah pengertian, pemahaman bahwa ketika kita rukuk, kalau kita menyebutkan Subhana Rabbiyal A'la, maka ketika kita berada di bumi, kita tidak boleh merasa tinggi, merasa hebat. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling daripada yang lain, dan menghina orang lain dan sebagainya. Berarti ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la ketika dia sujud, maka sujudnya masih belum betul, masih belum benar, masih dikatakan bahwa sujudnya itu masih salah, karena dalam kehidupan nyatanya dia masih melakukan itu semuanya. Nah, itu tadi masalah mendirikan sholat, mendirikan agama. Nah, kemudian barang siapa yang mendirikannya maka benar-benar telah mendirikan agama, dan sebaliknya barang siapa yang menyia-nyiakannya maka benar-benar telah merobohkan agama. Itu tadi saya bilang bahwa sholat itu adalah tiang. Kalau sholat itu roboh, yang paling besar roboh, maka yang kecil-kecil juga ikut roboh. Dan bahwa sesungguhnya musibah terbesar, kejelekan paling jelek dan paling memalukan adalah meremehkan sholat. Jadi pada kalian semua, para santri, itu jangan pernah meremehkan sholat. Ya, sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Sampai karena keadaan-keadaan yang itu mengakibatkan kita tidak sholat, termasuk ketika kita sedang wisata, ya, sedang ziarah dan kemanapun, malah kebanyakan mereka meninggalkan sholat demi melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, semuanya baik, tapi kalau yang paling wajib ditinggalkan, ya, yang sunnah malah dilakukan, itu salah. Jadi dua-duanya harus bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, ya, agar kita tidak terkena dosa. Dan paling mulia dalam menerapkan sholat tadi, dan menyanyikan sholat Jumat dan jamaah. Kenapa di sini dikatakan sebagai sholat Jumat dan jamaah? Karena dalam sholat Jumat itu kita oleh Allah disuruh untuk bersosial, bertemu dengan orang lain, membantu orang lain dan sebagainya. Termasuk dalam sholat jamaah itu berarti berkumpulnya orang Islam di sebuah masjid, kemudian melaksanakan sholat bersama-sama dan jadi imam dan makmum. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita bersosial. Jadi orang diam di rumah aja itu sebenarnya tidak boleh. Jadi 3 hari nggak ngomong sama orang itu nggak salah. Tapi ini karena musimnya corona, ya kita bisanya ngobrol ya lewat WA, ya, itu tidak apa-apa lah. Yang penting tetap silaturahmi dan tetap dijaga. Kemudian
yang karenanya Allah telah meluhurkan derajat. Di sini adalah kata-kata derajat, meninggikan derajat. Kalau dikatakan derajat itu apakah pahala? Jawaban saya, ya pahala ya, ya mungkin lebih dari itu. Kalau Allah, dari Allah itu pahala. Tapi kalau dengan manusia itu derajat, oleh Allah ditinggikan derajat di antara manusia. Contoh, mungkin orang yang sholat itu tidak akan, apalagi sholat berjamaah, sholat Jumat, dikatakan dia itu maling. Banyak orang yang nggak percaya, karena memang orang yang mau jamaah, orang akan melihat dia adalah orang baik. Jadi kalau orang yang suka jamaah kok maling, merampok, itu banyak orang yang nggak percaya. Tapi kalau nggak pernah, ya pakaiannya nggak pernah pakaian muslim, ya bajunya robek-robek dan sebagainya, pasti orang anggapnya satu orang gila. Kemudian yang kedua adalah kalau ada barang hilang, ya dia yang dituduh mencuri. Nah inilah yang namanya derajat, salah satunya. Kemudian menghapus dosa-dosa. Nah ini hubungan dengan Allah. Allah menghapus dosa-dosa orang-orang yang tahu sholat Jumat jamaah, sholat-sholat yang lain, dan menyuruh ibadah dengannya semua ahli bumi dan langit. Berarti yang sholat tuh, yang ibadah itu bukan hanya manusia, tapi semua ciptaan Allah yang berada di langit dan di bumi, termasuk para malaikat, jin, itu semuanya menyembah Allah, beribadah pada Allah. Tidaklah seseorang meninggalkan sholat dan kehidupan duniawi, melalaikannya dari mendirikan sholat, kecuali ia telah tetap kecelakaannya, besar siksanya, rugi akad perjanjiannya, dan akan lama kesedihan dan penyesalannya. Itu diartikan secara bahasa Indonesia, ya, di dalam kitab kalian itu seperti itu. Maka orang yang meninggalkan sholat akan dimurkai, dan kepada selain agama Islam akan mati. Ya, dimurkai maksudnya dimurkai oleh Allah. Neraka Jahim adalah tempat tinggalnya, neraka Hawiyah adalah tempat kembali dan menetapnya. Ia akan dilaknati di sisi Allah dan ditolak di bumi dan di langitnya Allah. Kalau kita bicara mengenai neraka, ya, makanya di situ ada tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah, dari Jahim ke Hawiyah. Itu apakah naik apa turun, Pak? Itu naik, ya. Kalau itu turun berarti, ya. Dan ada neraka pertama sampai ke-7 sampai neraka Jahanam, itu neraka yang paling tinggi. Kita bicara neraka, ya, sedikit saya jelaskan mengenai apa itu neraka, ya. Jadi neraka itu untuk orang-orang yang timbangan amalnya, amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Makanya di sab-sab neraka itu ada 7. Yang di dalamnya ada azab-azab mereka masuk neraka. Memang neraka paling ringan, paling apa istilahnya itu, paling rendah sendiri adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah itu adalah neraka yang paling ringan siksaannya. Dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 itu dijelaskan bahwa dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya,
Ini yang ringan, paling ringan timbangannya, yang ringan timbangan amal baiknya. Jadi jeleknya lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah neraka jahim. Menurut para ahli tafsir, bahan baku yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa manusia yang ada di neraka jahim adalah batu. Dan penghuni neraka jahim itu sendiri adalah orang-orang yang sesat itu dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi sholat gitu ya. Itu termasuk peribadahan. Yang ketiga adalah neraka sakor. Nama neraka itu sakor. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 46 itu dikatakan apakah yang masukkan kamu dalam ada sebuah cerita ya dalam satu ayat Al-Qur'an yang artinya apakah yang masukkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Itu berarti termasuk orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tapi juga tidak mau takoh memberi makan orang-orang miskin ya. Itu sukanya bergumam, sukanya melakukan membicarakan sesuatu yang batil. Kemudian ada neraka laza itu hampir sama seperti neraka wiyah. Itu kalau panasnya itu sampai mengelupas kulit kepala manusia. Nah, neraka laza ini dihuni oleh orang-orang yang suka berpaling dari agama dan suka mengumpulkan harta benda untuk disimpan. Jadi harta benda hanya disimpan, dipakai dewi, tidak pernah dibagikan pada orang lain. Ya. Menganggap bahwa apa yang dia miliki itu adalah hasil kerja keras dia. Makanya dia sampai berpaling kepada agamanya. Kemudian ada neraka hutomah. Kalau dalam surat Al-Humazah ayat 5-7 itu ada kata-kata hutomah, itu nama neraka. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Nanti dilihat sendiri di surat Al-Humazah ya. Neraka hutomah. Kemudian ada lagi neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu ada dalam surat An-Nisa ayat 10. Ya, ini ya namanya neraka, ini neraka ke-6 ini ya. Pokoknya nerakanya orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Ya bisa menggunakan, kemudian dihambur-hamburkan, dipakai sendiri dan sebagainya dengan cara yang zalim. Masuk di situ hardik ya, sebagainya, hanya mereka masuk dalam neraka ke-6 itu neraka sa'ir. Yang terakhir itu neraka yang paling jelek yaitu neraka jahanam. Nah, itu untuk para pengikut syaitanir rajim. Ya, semuanya seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43, nanti dilihat sendiri. Itu ditempatkan orang-orang yang pengikut setan itu adalah ditempatkan di neraka jahanam. Itu tadi mengenai dunia neraka ya. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba beriman meninggalkan sholat dan tidak melaksanakannya kecuali Allah
akan menulis di wajahnya, orang ini telah keluar dari rahmat Allah dan saya berlepas tangan darinya. Dan jika seorang hamba meninggalkan satu fardu sekali saja, maka namanya akan ditulis di pintu neraka. Kemudian dalam sebuah hadis panjang pada bagian akhir yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, Abu itu bapak, Hurairah kucing. Abu Hurairah itu kucingnya banyak, kayak dikatakan dia dijuluki Abu Hurairah karena kucingnya sangat banyak dan dia penyayang kucing. Dia namanya Abu Hurairah. Dari Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat Jibril turun kepada beliau dan berkata, bacalah. Saya menjawab, apa yang harus saya baca? Jibril berkata, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, melaksanakan nafsunya, melakukan perbuatan yang jelek, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Itu dalam kitab tadi itu berada dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 59. Saya bertanya, wahai Jibril, apakah umatku juga akan menyanyiakan sholat setelahku? Jibril menjawab, ya, akan datang di akhir zaman sekelompok manusia dari umatmu yang menyanyiakan sholat, mengakhirkan waktu sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Uang dalam pandangan mereka, uang itu tadi di dalam kitab kalian dikatakan dinar ya. Uang dalam pandangan mereka lebih baik dibandingkan sholat mereka. Jadi mereka nantinya akan banyak yang memuja uang daripada beribadah pada Allah. Kemudian disebutkan dalam tafsir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, dikatakan perjanjian tadi adalah perjanjian sholat 5 waktu. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menurunkan dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu, naik menghadap Allah, turun lagi ketemu Nabi Musa, suruh minta keringanan jadi 45, naik lagi, turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, disuruh sampai pada akhirnya 5 waktu yang sekarang kita jalankan. Perjanjian sholat 5 waktu. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Mungkin kalian masih belum tahu apa itu syafaat ya. Kalau kita bicara mengenai syafaat, itu bukan merek kopiah ya. Itu syafaat itu adalah arti kata dari kata syaf'u. Kalau dalam bahasa Arab itu syaf'u. Syaf'u itu artinya adalah genap. Makanya Allah itu sampai bersumpah dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watri, demi sesuatu yang genap dan yang ganjil. Kemudian syafaat itu hanya milik Allah, semuanya milik Allah.
tapi juga diberikan kepada Nabi Muhammad juga ya. Pada hari kiamat nanti syafaat itu ada, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban hukuman yang diterima oleh makhluknya nanti. Dari sekian banyak jenis syafaat, itu ada beberapa syafaat yang diberikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada syafaat uzma, ya. Uzma itu adalah terbesar, ya. Karena syafaat ini nanti yang diberikan oleh Kanjeng Nabi ini adalah bisa dirasakan oleh semua manusia nanti di padang mahsyar, itu padang yang sangat panas. Itu syafaat itu diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad ketika manusia mengalami panas yang luar biasa, dibiarkan oleh Allah dalam kurun waktu yang sangat lama. Akhirnya manusia berbondong-bondong menuju pada Nabi Ulul Azmi untuk meminta kepada mereka agar berdoa kepada Allah agar mereka dilakukan hisab. Namun tidak satupun nanti nabi-nabi itu yang bersedia. Hingga pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berdoa kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab, sehingga semua manusia mendapatkan manfaatnya pada saat itu. Kemudian di antara syafaat yang terjadi pada hari kiamat nantinya adalah syafaat dalam bentuk menyelamatkan orang yang sudah di neraka untuk bisa masuk surga. Para nabi, para malaikat, dan kaum mukminin, mereka semuanya bisa memberikan syafaat, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan syafaat, itu dengan mengeluarkan nantinya adalah banyak sekali penduduk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah syafaat. Ya, jadi kalian harus paham mengapa itu syafaat. Tapi syafaat itu sifatnya adalah terbatas, sehingga nantinya akan masih banyak ya orang mukmin yang tersisa di neraka. Sehingga kalau Allah memberikan syafaat pada mereka, maka mereka akan masuk surga, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah, tadi pembahasan kita ini sholat bagian 1 dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat dan barokah kita semuanya. Ya, perbanyak zikir, perbanyak sholat, ya, sholat sunat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunat dan sholat malam juga kan, dan kalian terhindar dari namanya siksa neraka. Saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.